Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi penguatan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang kemarin Pak Mahmud sudah menyampaikan materi pemantik ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi penguatan bab 1 SKI tentang apa anak-anak? Tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketabahan yang dihadapi oleh para sahabatnya. Baik, yang pertama sebelum kita membahas tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad, kita bahas dulu tentang pengertian dakwah. Nah, dakwah itu secara bahasa itu artinya panggilan atau seruan atau ajakan. Kemudian secara istilah adalah kegiatan yang bersifat merayu, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada dasarnya dakwah itu mengajak. Mengajak apa? Mengajak kepada kebaikan. Nah, kemudian anak-anak, dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilakukan dengan dua cara. Nah, alangkah lebih baiknya anak-anak menyiapkan hasil dari materi pemantik yang kemarin ya, yang bahwasanya anak-anak diberi tugas oleh Pak Mahmud untuk menjawab 3 pertanyaan. Nah, kita bahas. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan dengan dua cara. Nah, dua cara itu apa saja? Yang pertama, Nabi Muhammad melakukan dakwah di awal kenabian itu secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya dengan terang-terangan. Nah, jadi dua ini ya anak-anak, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan bagaimana? Nah, yang pertama, mengapa Rasulullah di awal kenabiannya dakwahnya bersembunyi-sembunyi? Nah, karena ajaran Nabi Muhammad SAW atau ajakan ini masih baru dan asing bagi suku Quraisy. Kemudian berapa lama Nabi Muhammad SAW ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3 tahun. Nah, kemudian di mana? Nah, Nabi Muhammad pertama kali melakukan dakwahnya itu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian siapa saja yang masuk Islam anak-anak? Nah, yang menerima ajakan Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam di dakwah secara sembunyi-sembunyi itu adalah 12 sahabat yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, kemudian apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa saja mereka? Beliau adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Ini adalah istri baginda Rasul. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Abu Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Ini adalah orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, kemudian anak-anak, dakwah secara terang-terangan, nah, setelah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ini Nabi Muhammad
mendapat perintah. Nah, pertama kali adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian di mana Nabi Muhammad pertama kali melakukan dakwah secara terang-terangan itu di Bukit Sofa. Nah, kemudian langkah pertama ketika Rasulullah SAW ini dakwah secara terang-terangan, ini adalah langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang kerabat dan beberapa pembesar suku Quraisy. Nah, untuk apa? Nah, di langkah kedua, setelah para kerabat dan pembesar suku Quraisy berkumpul di Bukit Sofa, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah serta meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Itu adalah langkah yang dilakukan ketika dakwah terang-terangan. Kemudian anak-anak, nah, tantangan apa saja yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan, apakah orang Quraisy tidak menentang? Menentang. Nah, orang Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena persaingan perebutan kekuasaan, ya, hilangnya kasta. Yang ketiga, takut akan hari bangkit. Yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Yang kelima adalah hilangnya kebiasaan buruk mereka. Nah, ini adalah kenapa orang-orang Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikarenakan 5 hal ini. Nah, kemudian anak-anak, kita lanjutkan. Di sini adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah secara terang-terangan, hilir mudik berganti, ya. Baik, yang pertama adalah bujukan agar menghentikan dakwahnya. Nah, ini orang-orang kafir ini membujuk Abu Thalib biar nanti berbicara dengan Nabi Muhammad untuk segera menghentikan dakwahnya. Nah, karena dakwahnya tetap berjalan, maka umat Islam mendapat tantangan atau mendapat cobaan, yaitu pemboikotan terhadap umat Islam. Nah, pemboikotan itu berisi apa? 1, tidak boleh mengadakan perdamaian. Yang kedua, dilarang mengadakan transaksi jual beli. Yang ketiga, tidak boleh berbicara dan menjenguk orang sakit. Yang keempat, nah ini, diasingkan. Nah, dan diberi tempat tinggal di sisi utara kota Mekah. Nah, ini adalah yang terberat tantangan umat Islam ketika dakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian anak-anak, dari materi yang secara ringkas, ya, ini Pak Mahmud ringkaskan materinya. Nah, dari secara ringkas hal-hal yang dapat kita teladani dari dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah ini. Yang pertama, kita harus selalu setia mendukung kebenaran. Kalau itu benar, ya katakan benar. Kalau itu salah, ya katakan salah. Kemudian anak-anak, kita harus memiliki keberanian untuk melawan kebatilan. Nah, kalau itu memang salah, ya kita harus berani mengatakan bahwa itu salah. Yang ketiga, kita harus memiliki ketegasan dalam memegang keteguhan, ya. Ketika anak-anak punya mempertahankan kebenaran harus dengan teguh. Kemudian memiliki akhlak mulia. Nah, kemudian kita harus menjauhi perasaan putus asa. Tetap semangat, ya anak-anak. Kita tidak boleh putus asa dan pantang menyerah. Yang terakhir adalah kita harus selalu menolong kepada sesama. Apalagi di masa saat seperti ini, ya. Kita harus menolong orang lain. Baik, anak-anak, untuk video pertemuan
yang kedua di materi penguatan SKI. Ya, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.